Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang disebut dengan meracik adalah mencampur beberapa bahan untuk dijadikan obat dan jamu. Dengan demikian, ilmu meracik obat adalah ilmu tentang bagaimana mencampur beberapa bahan untuk dijadikan obat. Ilmu ini penting terutama bagi apoteker dan asistennya karena tidak semua obat yang tertulis dalam resep dokter bisa langsung disediakan oleh apotek. Tidak jarang, obat yang tertera dalam resep dokter masih perlu diracik lebih dahulu sebelum diberikan kepada pasien. Halo, saya Zilin Vina Kaisarani dengan NIM 2202058 kelas FA 222A. Di sini kita akan membahas sedikit tentang buku karya Moh Anif dengan judul Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktikum. Di dalam kefarmasian terdapat banyak sekali istilah dan singkatan yang tidak diketahui oleh orang awam. Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker untuk membuat dan atau menyerahkan obat kepada pasien. Di dalam penulisan resep obat terdapat istilah yang digunakan dokter untuk berkomunikasi dengan apoteker. Biasanya berbentuk singkatan dan istilah tersebut menggunakan bahasa Latin, seperti ADDE yaitu tambahkan, DD atau DDE yaitu sehari, DTD atau datalis dosis yaitu berikan sekian, takaran, MF atau misefak yaitu campur atau buat, BIM atau periculum in mora yaitu berbahaya bila ditunda, R atau resipe yaitu ambillah, S atau signa yaitu tanda, ter in die yaitu 3 kali sehari, UE atau usus externus yaitu dipakai untuk luar, UI atau usus internus yaitu dipakai untuk dalam dan lain sebagainya. Di dalam resep harus dimuat nama dan nomor izin praktek dokter, tanggal penulisan resep atau inscriptio, tanda R pada bagian kiri setiap penulisan resep, nama setiap obat atau komposisi obat, infectio, aturan pemakaian obat yang ditulis signatura, tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau subscriptio, jenis hewan dan nama serta alamat pemiliknya untuk resep dokter hewan, tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis maksimal. Pada umumnya, orang-orang mengetahui bahwa sediaan obat hanya dalam bentuk sirup, tablet, pil, kapsul, dan serbuk saja. Namun sebenarnya sediaan farmasi tidak hanya itu saja, seperti pulvis dan pulveras atau serbuk. Serbuk adalah campuran homogen 2 atau lebih obat yang diserbukkan. Sedangkan pulveras adalah serbuk bagi, yaitu serbuk yang dibagi dalam bobot yang lebih kurang sama, kemudian dibungkus dengan kertas perkamen atau bahan pengemas yang lain yang cocok. Serbuk diracik dengan cara mencampur satu persatu, sedikit demi sedikit, dan dimulai dari bahan yang jumlahnya sedikit, kemudian diayak, biasanya menggunakan pengayak nomor 60 dan dicampur lagi. Kemudian yang kedua, bentuk sediaan obat dalam farmasi, yaitu berbentuk unguenta atau salep. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obatnya harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Salep tidak boleh berbau tengik, kecuali dinyatakan lain kadar bahan obat dalam salep yang mengandung obat keras atau obat narkotik adalah 10%. Salep memiliki tipe-tipe tersendiri. Di antaranya salep berlemak, pasta berlemak, salep pendingin, krim atau kremor, mikstur gojok, pasta kering, pasta pendingin. Yang ketiga adalah bentuk obat dalam bentuk pilulei atau pil. Pil adalah suatu sediaan yang berbentuk bulat seperti kelereng, mengandung satu atau lebih bahan obat. Berat pil biasanya berkisar antara 100 mg sampai 500 mg. Pil kecil yang beratnya kira-kira 30 mg disebut granula dan pil besar yang beratnya lebih dari 500 mg disebut boli. Boli biasanya digunakan untuk pengobatan hewan seperti sapi, kuda, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah solutions, mixturae, dan elixira atau larutan, mikstura, dan eliksir. Larutan ialah sediaan cair yang mengandung bahan kimia terlarut. Sebagai pelarut digunakan air suling kecuali dinyatakan lain. Untuk larutan solution steril yang digunakan sebagai obat luar harus memenuhi syarat yang tertera pada injections. Eliksir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau sedap. Selain obat mengandung juga zat tambahan seperti gula atau zat pemanis lain, zat warna, zat pewangi, dan zat pengawet, dan digunakan sebagai obat dalam. Eliksir menggunakan 2 macam pelarut untuk meningkatkan kelarutan pada zat aktif. Mixtura dan solusio tidak ada perbedaan prinsip dalam pengertian, hanya dikatakan larutan atau solusio apabila zat yang terlarut hanya satu dan disebut mixtura apabila zat yang terlarut adalah banyak. Contoh, solusio citrasis magnesiti dan mixtura brometorum. Yang kelima adalah emulsi. Emulsi adalah sediaan yang mengandung
mengandung bahan obat cair atau larutan obat, terdispersi dalam cairan pembawa, kemudian distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Emulsi merupakan sediaan yang mengandung dua zat yang tidak tercampur, biasanya air dan minyak, di mana cairan yang saat terdispersi menjadi butir-butir kecil dalam cairan yang lain. Dispersi ini tidak stabil, butir-butir ini bergabung atau koalescen dan membentuk dua lapisan air dan minyak yang terpisah. Zat pengemulsi atau emulgator adalah komponen yang paling penting agar memperoleh emulsa yang stabil. Yang keenam adalah suspensiones atau suspensi. Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut terdispersi dalam cairan pembawa. Zat yang terdispersi harus halus, tidak boleh cepat mengendap, dan bila digojok perlahan, lahan endapan harus segera terdispersi kembali. Dapat ditambahkan zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi, tetapi kekentalan suspensi harus menjamin sediaan mudah digojok dan dituang. Yang ketujuh adalah gutei atau sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar, digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku dalam Farmakope Indonesia. Sediaan obat tetes itu dapat berupa gutei atau obat tetes, gutei oris atau tetes mulut, gutei auricularis, tetes telinga, gutei nasales atau tetes hidung, dan gutei ophthalmicae atau tetes mata. Yang kedelapan adalah suppositoria dan ovula. Suppositoria adalah bentuk sediaan padat yang digunakan melalui dubur, berbentuk torpedo, dapat melunak, melarut, atau meleleh pada suhu tubuh. Ovula adalah sediaan padat, umumnya berbentuk telur, mudah melemah atau lembek, dan meleleh pada suhu tubuh, dapat melarut dan digunakan sebagai obat luar khusus untuk vagina. Kesembilan adalah glenika atau sediaan glenik. Adalah sediaan yang dibuat dalam bahan baku dari hewan atau tumbuhan yang disari. Zat-zat yang tersari terdapat dalam sel-sel bagian tumbuhan yang umumnya dalam keadaan kering. Cairan penyari masuk dalam sel-sel dari bahan-bahan dan zat yang tersari larut dalam cairan penyari. Setelah itu, larutan yang mengandung zat tersari dipisahkan dari simplisia yang disari. Penyari akan lebih cepat terjadi bila bahan dasar dalam keadaan halus. Ke-10, Immunosera et vaccina atau imunoserum dan vaksin. Immunoserum adalah sediaan cair atau kering beku mengandung imunoglobin khas yang diperoleh secara pemurnian serum hewan yang telah dikebalkan. Immunoserum mempunyai khasiat khas menetralkan toksin, kuman, atau bisa ular, atau mengikat kuman atau virus atau antigen lain yang sama dengan digunakan pada pembuatannya. Vaksina atau vaksin merupakan sediaan yang mengandung antigen, dapat berupa kuman mati, kuman inaktif, atau kuman hidup yang dilumpuhkan virulesinya tanpa merusak potensi antigennya yang dimaksudkan untuk digunakan menimbulkan kekebalan aktif dan khas terhadap infeksi kuman atau toksinnya. 11. Injeksiones atau injeksi. Injeksi adalah sediaan steril yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau melalui selaput lendir. Injeksi dapat berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk steril yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan. 12. Konversi atau tablet. Tablet adalah sediaan padat dibuat secara kempa cetak berbentuk rata atau cembung rangkap, umumnya bulat, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan yang biasa digunakan berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat pelicin, dan zat penambah. Tablet digunakan baik untuk tujuan pengobatan lokal atau sistemik. Sediaan lainnya berupa saponas atau sapo. Sapo adalah senyawa garam alkali dengan asam lemak tinggi atau C banyak. Pembuatan dilakukan dengan menyabunkan lemak padat atau minyak lemak dengan alkali, dibedakan sabun keras dan sabun lemah. Kemudian sediaan emplastra atau plaster. Plaster adalah bentuk sediaan di mana obat yang dicampur di dalamnya diratakan pada kain linen dan ditempelkan pada kulit. Dulu plaster di tepinya ada zat pelekat yaitu emplastrum adhesivum. Selanjutnya gelatin atau gelatin. Gelatin adalah bentuk sediaan obat untuk dipakai pemakaian luar yaitu pada kulit dan merupakan campuran gelatin, gliserin, dan air dan kadang-kadang ditambahkan zat lain. Sediaan ini telah dipanasi dan diratakan pada kain kasa, dipakai pada kulit atau ditutulkan kulit. Buku ini sangat direkomendasikan untuk siswa sekolah menengah farmasi dan mahasiswa jurusan farmasi karena buku ini sangat lengkap dan semuanya dijelaskan secara rinci mulai dari dosis bahan, cara menimbangnya, cara menyaring bahannya, cara membuatnya, hingga cara menentukan wadahnya.
Penjelasan itu sesuai dengan kebiasaan, tidak menyimpang dari aturan umum. Itulah sebabnya isi buku ini pantas dibaca oleh pihak-pihak yang kelak akan menjadi peracik obat. Pembaca tidak akan mengalami kesulitan untuk memahami apa yang tersaji dalam buku ini, tetapi untuk mempraktikannya tentu saja dibutuhkan latihan di bawah bimbingan para ahli. Bimbingan itu biasanya diperoleh lewat sekolah, perguruan tinggi, dan praktik kerja. Pengalaman beberapa pembaca buku ini menunjukkan bahwa dengan bimbingan yang minimalis mereka bisa meracik obat berbekal buku ini. Sekian penjelasan dari saya tentang review buku Ilmu Meracik Obat karya Muah Hanif. Semoga bermanfaat.